Film ini diangkat dari kisah nyata tentang seorang suami yang berusaha mempertahankan cinta istrinya yang hilang ingatan karena mengalami kecelakaan. Paige Collins dan Leo adalah sepasang suami istri yang saling mencintai. Pada waktu itu, mereka berdua baru saja keluar dari bioskop. Dalam perjalanan pulang, mereka berhenti sejenak di suatu tempat. Paige kemudian membuka sabuk pengamannya dan mencium Leo, suaminya. Pada saat itu juga, sebuah truk menabrak mobil mereka dari belakang dan mengakibatkan tubuh Paige terpental ke depan dan kepalanya menabrak kaca depan. Keduanya kemudian dilarikan ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Leo sembuh dan tidak terjadi apa-apa dengan dirinya. Sayangnya, Paige mengalami cedera otak yang mengakibatkan dia koma selama berminggu-minggu. Sedangkan Leo, dia terus menemani Paige sambil mengingat memori tentang pernikahan mereka berdua yang diadakan secara sederhana di sebuah museum yang hanya dihadiri oleh teman-teman mereka tanpa kedua orang tua Paige. Akhirnya, Paige sadar dari komanya. Ketika dia melihat Leo suaminya, dia mengira Leo adalah dokternya yang mengisyaratkan Paige kehilangan ingatan. Namun, Leo mengatakan bahwa dia adalah suaminya. Paige memverifikasi apa yang tersisa dari ingatannya ketika dia memulai percakapan dengan Leo, bahwa mereka adalah suami istri, dan Paige memiliki sebuah studio karena dia adalah seorang seniman dan sedang mengerjakan sebuah proyek besar. Tiba-tiba, Paige menanyakan tentang perkuliahannya di hukum, dan Leo mengatakan bahwa dia tertunda beberapa mata kuliah. Esok harinya ketika Leo pergi ke rumah sakit, Paige tidak lagi berada di tempat tidurnya. Ternyata dia telah dipindahkan ke ruang VIP, dan untuk pertama kalinya Leo bertemu dengan kedua orang tua Paige. Kedua orang tuanya cukup kesal dengan Leo karena tidak mengabari mereka tentang kecelakaan tersebut. Paige pun sedikit bingung ketika tahu Leo suaminya ternyata tidak pernah bertemu dengan kedua orang tuanya. Dokter kemudian merekomendasikan Paige kembali ke rutinitas normalnya untuk memulihkan ingatannya, yaitu bersama-sama dengan suaminya. Sayangnya, orang tua Paige tidak setuju dengan rutinitas normalnya saat ini. Mereka justru menginginkan ingatan Paige sebelumnya, yaitu sebelum bertemu dengan Leo, dan mereka menginginkan Paige tinggal bersama mereka kembali. Leo kemudian memberitahu Paige bahwa dia tidak lagi berkomunikasi dengan kedua orang tuanya jauh sebelum kecelakaan terjadi, terutama karena ayahnya bersikeras dia harus kuliah di jurusan hukum, sementara Paige ingin masuk di institut seni. Memori Paige yang tersisa adalah memori masa lalu sebelum dia bertemu dengan Leo suaminya. Salah satunya, kebingungannya mengapa dia memutuskan pertunangannya dengan Jeremy. Leo mencoba membujuknya untuk kembali ke rumah bersamanya, tetapi Paige masih tidak percaya jika mereka berdua adalah suami istri. Dia meminta bukti karena dia tidak ingin hidup bersama orang asing. Orang tua Paige bersikeras membawanya pulang bersama mereka. Tepat saat dia akan pergi, Leo datang berlari untuk memutar sebuah pesan suara miliknya. Sekali lagi, Leo berupaya supaya Paige tinggal bersamanya. Dan Paige pun memutuskan untuk kembali bersama Leo dengan harapan itu akan membantunya mendapatkan kembali ingatannya yang hilang. Namun, orang tuanya kecewa dengan keputusan Paige. Sesampainya di rumah, Paige disambut dengan pesta kejutan oleh teman-temannya. Mereka berusaha untuk menyapanya. Tetapi karena dia tidak dapat mengingat salah satu dari mereka, dia merasa kewalahan dan memilih mengasingkan diri dari pesta tersebut. Dia mengungkapkan kemarahannya pada situasi tersebut, di mana dia harus pulang ke rumah bersama Leo yang menurutnya adalah orang asing dan juga bertemu dengan orang-orang asing dalam sebuah pesta penyambutan dirinya. Keesokan harinya, Paige ikut sarapan bersama Leo suaminya. Dia kemudian menanyakan apa pekerjaan Leo dan rutinitas apa yang biasa dilakukan dirinya setiap pagi. Leo mengatakan bahwa dia adalah seorang vegetarian. Paige kemudian meyakinkan Leo bahwa dia baik-baik saja dan kemudian menyuruhnya pergi untuk pekerjaannya. Sementara itu, Paige menemukan beberapa video pernikahannya dengan Leo. Paige kemudian pergi ke sebuah kafe, tetapi karena dia tidak tahu jalan pulang, sehingga dia menelpon ibunya karena dia tidak ingat nomor telepon Leo suaminya. Dan Leo pulang lebih awal untuk bertemu istrinya. Sayangnya, dia tidak mendapati istrinya berada di rumah dan kemudian memutuskan untuk mencarinya. Paige kemudian kembali ke rumah dengan penampilan yang berbeda dan kemudian mengatakan pada Leo bahwa mereka diundang makan malam oleh orang tuanya.
Walaupun dengan keadaan terpaksa, Leo pun setuju. Bertemulah mereka berdua dengan kedua orang tuanya dan Gwen adiknya yang sebentar lagi akan menikah. Saat makan malam, ayahnya kemudian menanyakan pekerjaan Leo. Sayangnya, dia malah dibully oleh tunangan Gwen yang meremehkan pekerjaannya. Setelah itu, mereka berempat memutuskan untuk makan di bar dan di sana mereka bertemu dengan teman-teman Paige. Sayangnya Leo merasa tidak cocok dengan keluarga dan teman-temannya. Dan esok harinya, Paige menemui mantan tunangannya Jeremy yang sudah memiliki pacar baru. Paige kemudian meminta Leo untuk melihat studio seninya. Dia masih bingung ketika melihat semua benda-benda yang dibuatnya sendiri. Untuk menyemangati Paige, Leo kemudian menyalakan musik seperti yang biasa dilakukannya ketika menyelesaikan karya seninya. Sayangnya, Paige merasa tidak nyaman dan memintanya mematikan musik dengan nada marah dan kesal. Leo sangat terkejut dengan reaksi Paige dan dia pun kembali menjadi kesal dan marah. Esok harinya, ayahnya menjemput Paige untuk pulang ke rumah mempersiapkan pernikahan Gwen adiknya. Dirinya pun memutuskan untuk tinggal bersama orang tuanya sampai pernikahan. Pada saat pesta pertunangan, Leo juga ikut hadir dan sekaligus memperjuangkan istrinya. Leo kemudian mengajaknya untuk berkencan dan Paige pun menerima tawaran tersebut. Mereka berdua berhasil menghabiskan malam bersama dan malam itu berakhir dengan mereka bermesraan sebelum akhirnya Leo membawa Paige pulang. Ayah Paige memintanya untuk kembali lagi melanjutkan kuliahnya dan dia pun setuju. Sedangkan Leo kembali ke rumah dan menemukan setumpuk tagihan yang telah jatuh tempo. Pada saat pernikahan, ayah Paige kemudian berbincang dan bernegosiasi dengan Leo. Dia tahu selama Paige bersamanya, mereka berdua tidak mempunyai asuransi. Dan juga Leo memiliki banyak hutang, sehingga dia membuat penawaran bahwa dia akan melunasi semua hutangnya asalkan dia menceraikan Paige putrinya. Sayangnya, Leo menolak tawaran tersebut. Leo kemudian berbicara dengan Jeremy, mantan tunangan Paige istrinya. Mereka berdua sedang membicarakan Paige. Tiba-tiba, Leo memukul Jeremy karena dia berbicara tentang ingin tidur bersama Paige istrinya. Melihat kejadian itu, Paige sangat malu dan mereka berdua pun bertengkar. Leo sangat kecewa dengan Paige. Dia tahu istrinya masih menyukai Jeremy dari tatapannya, karena tatapan yang sama juga pernah terjadi antara mereka berdua ketika pertama kali bertemu. Leo menyadari bahwa ingatan Paige tidak akan pernah kembali. Dengan sangat sedih, dia rela melepaskan istrinya. Dan pada malam itu mereka berdua pun setuju bahwa hubungan mereka telah berakhir. Leo kemudian memutuskan mengembalikan semua barang-barang milik Paige, dan dengan terpaksa dia menandatangani surat perceraian. Di sebuah toko, Paige kemudian bertemu dan menyapa mantan sahabatnya Diane. Diane kemudian meminta maaf padanya karena pernah memiliki hubungan dengan ayahnya. Mendengarnya, Paige sedikit terkejut, tapi kemudian dia tahu bahwa Gwen adiknya ternyata mengetahui cerita tersebut dan menyembunyikannya darinya. Paige kemudian tahu mengapa dia meninggalkan keluarganya cukup lama. Dia kembali ke rumah dengan rasa kecewa pada ibunya karena merasa ditipu dan memanfaatkan kecelakaannya untuk tidak menceritakan kejadian masa lalu yang membuatnya kecewa dengan ayahnya, ibunya, serta sahabatnya sehingga dia harus meninggalkan rumah. Leo pun tahu tentang masalah tersebut, tapi dia tidak ingin mendapatkan cinta Paige dengan menjauhkannya dari keluarganya. Dan Paige memutuskan untuk tetap kembali pada keluarganya. Dia juga memutuskan untuk kembali kuliah. Sayangnya, saat berada di kelas, dia justru hanya membuat sketsa, menggambarkan bagaimana dia pertama kali meninggalkan sekolah hukumnya. Paige dan Jeremy bertemu. Jeremy mengatakan bahwa dia telah putus dengan pacarnya yang sekarang, dan berharap untuk bisa bersama Paige kembali. Sayangnya, Paige menolaknya dan menganggap hubungannya dengan Jeremy hanyalah sebuah masa lalu, dan dia ingin melupakan Jeremy. Paige juga memutuskan untuk meninggalkan kuliahnya dan ingin hidup mandiri dengan tinggal di sebuah apartemen yang baru. Tapi dia akan tetap menjaga hubungannya dengan keluarganya, terutama dengan ayahnya. Saat musim berganti, Leo sudah membiasakan diri hidup tanpa Paige, orang yang dicintainya, dan menyibukkan dirinya dengan pekerjaannya. Sedangkan Paige, dia memutuskan kembali lagi ke Institut Seni. Pada malam itu, dia menemukan kartu menu sebuah kafe di mana dia menulis sumpahnya kepada Leo dan membuatnya kembali lagi ke kafe tersebut. Dan ternyata, Leo pun pergi ke kafe yang sama pada malam itu. Bertemulah mereka berdua di depan kafe. Ternyata, selama 6 bulan, Paige telah mencari informasi tentang kehidupan pribadi Leo kepada temannya.
dan dia tahu jika Leo belum memiliki hubungan dengan wanita lain. Paige pun demikian. Malam itu, Paige kemudian mengajak Leo untuk pergi bersamanya.